Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya Ahmad di Sampul Film. Dan kali ini saya akan mencoba merangkum film horor Korea yang berjudul A Tale of Two Sisters tahun 2003. Tapi sebelum ke pembahasan, saya mau mengingatkan kalau ini konten spoiler yang berhubungan dengan film A Tale of Two Sisters. Jadi bagi sobat yang belum menonton film ini, disarankan sebaiknya tonton dulu sampai selesai. Karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman yang lebih baik. Dan tidak lupa juga saya mendoakan agar sobat semua sekeluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Oke, langsung saja saya buka sampul filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter yang sedang melakukan sesi terapi terhadap seorang pasien di sebuah rumah sakit jiwa. Ya, dia adalah Sumi, tokoh utama di film ini. Sumi adalah seorang gadis yang mengidap gangguan kejiwaan karena disebabkan oleh kematian ibunya. 가족 사진인데 여기 이 사람은 누구지? 지금부터 Lalu scene berlanjut ketika Sumi sudah divonis sembuh dan diperbolehkan pulang. Sumi mempunyai seorang ayah dan ibu tiri yang bernama Mu-hyun. Yang mana Mu-hyun memiliki hewan peliharaan yang sangat dia sayangi, yaitu seekor burung. Dan diperlihatkan juga Sumi mempunyai seorang adik perempuan bernama Suyun yang sangat ia sayangi. Dan kedatangan Sumi pun disambut hangat oleh ibu tirinya, yaitu Mu-hyun. Akan tetapi Sumi menunjukkan sikap seolah tidak menyukai ibu tirinya. Setelah itu, hari-hari pun dilalui oleh Sumi dan adiknya dengan penuh keceriaan dan sukacita. Dan pada suatu malam ketika Sumi sekeluarga sedang makan malam, ibu tirinya Sumi yaitu Mu-hyun mengusulkan kepada ayah Sumi bahwasanya besok dia akan mengundang makan malam adik kandungnya yang bernama Sun Kyu dan istrinya yang bernama Mi-hye. Tapi ayah Sumi tampak tidak merespon usulan tersebut, sehingga membuat ibu tiri Sumi sedikit kesal. Dari sini kita bisa mengetahui kalau keluarga Sumi bukanlah sebuah keluarga yang harmonis. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika semua orang sudah terlelap, Suyun terbangun dari tidurnya. Lalu tiba-tiba pintu kamarnya terbuka secara perlahan. Dan terlihat sebuah tangan keluar dari pintu tersebut. Karena ketakutan, Suyun pun lari pergi ke kamar Sumi. Dan menceritakan semua kejadian tersebut kepada Sumi. 밖에서 이상한 소리가 나. 내 방에다 나갔어. 꿈 꿨어?
옷장 때문에 그래? Karena percaya, Sumi pun pergi untuk memeriksanya. Ternyata Sumi hanya menemukan sang ayah sedang tidur di atas sofa. Tapi ketika Sumi mengambil minuman di dalam kulkas, tiba-tiba ya, dia menemukan daging yang mencurigakan. Pagi harinya Sumi terbangun karena mengalami mimpi buruk. Lalu tiba-tiba Sumi melihat penampakan sesosok hantu wanita yang mengerikan. Dan ternyata itu juga hanya mimpi. 들어가도 돼? 아니. Siang harinya ketika Sumi melihat-lihat barang peninggalan ibu kandungnya bersama Suyun, dia melihat tangan Suyun memar-memar dan lebam-lebam. 누가 그랬잖아. 말해봐. Dan dia berpendapat kalau sang ibu tiri adalah pelakunya. 수연아. 언니한테 다 말하라고 그랬잖아. 그런 거지. 그 여자가 그런 거야? 그 여자가 Dan karena sebab itu pada malam harinya Sumi bertengkar hebat dengan ibu tirinya. 앉아. 너 네 엄마한테도 이랬어? 엄마 얘기하지 마. 잘 들어. 너희 엄만 나야. 알아? 하고 부를 사람은 안타깝게도 나밖에 없어. 알아? 내가 지금 너희들을 견뎌내야 하는 것처럼. Sampai-sampai ayah kandung Sumi harus melerai mereka. 너 왜 이러? 그 더러운 손으로 건들지 말란 말이야. 네가 잘못 생각하는 거야. 네가 조금 더 받아들이고 있지 않잖아. 몰라서 그러는 거야? 변하는 게 있어? 바뀌는 게 있어? 뭐? Singkat waktu, scene pun berlanjut. Ketika adik Muhyun yaitu Sun Kyu dan istrinya yang bernama Mihe datang berkunjung. 그런 적 있었지? 기억이 가물가물한데. 네가 고기 잡는다고 뛰어들어갔다가 그리고 Mereka datang untuk memenuhi undangan makan malam Muhyun. 비만 오면 갑자기 핑 도는 거야. 그러더니 자기가 Tapi ketika baru saja jamuan makan malam baru dimulai, 아니, istri Sun Kyu mengalami batuk dan kejang-kejang karena dia alergi terhadap makanan tersebut. Dan kejadian itu membuat semua orang panik dan bingung. Walaupun setelahnya Mihe kembali sembuh, tapi karena kejadian itu jamuan makan malam pun diakhiri. Dan setelahnya Sun Kyu dan istrinya juga memutuskan pulang karena mereka ingin beristirahat. 미안해, 니야. 나도 내려오기 싫었는데 매운이. Tapi waktu di perjalanan, istri Sun Kyu yaitu Mihe menjelaskan kalau sewaktu dia kejang-kejang, dia melihat sosok wanita mengerikan di bawah wastafel. 태웠던 여자애.
Lanjut kembali kepada Muhyun. Setelah kepulangan Sun Kyu, Muhyun pun merasa ada sesuatu yang aneh di bawah wastafel. Dan ketika Muhyun memeriksanya, dia mengalami kejadian yang mengerikan. Setelah kejadian itu, Muhyun menemukan burung peliharaannya sudah hilang. Saat dia ke sana kemari mencari burung peliharaannya, 열어! 내려와. 안 내려와. dia mendapati burungnya ada di ranjang Soyun dalam keadaan sudah mati. Karena kejadian itulah dia sangat marah kepada Soyun karena menganggap Soyun telah membunuh burungnya. Lalu Muhyun pun menyeret Soyun dan menguncinya dalam lemari. 네 엄마 물건 보니까 속이 시원하지? Dan kejadian itu pun membangunkan Sumi yang sedang tidur. Lalu dia berlari ke kamar Soyun dan mengeluarkannya dari dalam lemari. Sembari dia meminta maaf kepada Soyun karena tidak bisa melindunginya. Lalu tiba-tiba ayah Sumi datang ke kamar itu. Lalu Sumi pun mengadukan semua perbuatan Muhyun terhadap Soyun. 그 여자가 우리한테 하지 말이야. 그러니까 그게 뭔지 말을 해보란 말이야. 수연을 자꾸 괴롭히잖아. 뭐? 악랄하게도 악질적으로 매번 그 여자가 자꾸 수연을 괴롭히고 있단 말이야. 소미야, 제발 그러지 마. 수연이 죽었잖아. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah plot twist di film ini yang membuat saya sebagai penonton kaget dan bingung. Karena ternyata sang ayah bilang kalau Soyun sudah lama meninggal. 아니야 수연. Dan sejatinya Soyun yang selama ini ada dalam sepanjang film hanyalah hayalan Sumi yang tidak bisa menerima kematiannya. 점점 더 심해지는 것 같아. Lalu singkat waktu, pagi pun tiba. Scene memperlihatkan ketika Sumi bangun tidur. Dia menemukan jasad berlumur darah yang terbungkus karung. Tetapi ketika Sumi mengambil pisau untuk membuka karung, dia sudah mendapati karung itu sudah diseret dan dimasukkan ke dalam lemari. Ketika Sumi akan membukanya, tiba-tiba muncul Muhyun dengan membawa teko yang berisikan air mendidih. Dan perkelahian antara anak dan ibu tiri pun terjadi. Walaupun pada awalnya Sumi bisa melawan, tetapi pada akhirnya Sumi pingsan karena kepalanya terbentur ke meja makan.
Tapi ketika Muhyun mau menghabisi nyawa Sumi, tiba-tiba muncul ayah Sumi yang baru pulang dari kerja. Dan terkuaklah semua faktanya. Bahwasanya Sumi selain mengalami delusi parah, dia juga mengalami kepribadian ganda. Yang mana kepribadian yang satunya selalu menirukan sosok ibu tirinya yang jahat. Dan itu terjadi karena rasa bersalah Sumi terhadap kematian Suyun adiknya. Dan seolah-olah dia menimpakan semua kesalahannya pada ibu tirinya. 수영이 죽었잖아. 아니 기억 안 나. Dan karena kejadian tersebut, Sumi pun harus dibawa lagi ke rumah sakit jiwa. Lalu scene beralih ke flashback masa lalu Sumi, yang mana semua terkuak dengan jelas bahwa ibu Sumi meninggal bunuh diri dalam lemari dikarenakan ayahnya yang selingkuh dengan Muhyun. Lalu adik Sumi yang menemukan jasad ibunya dalam lemari tidak sengaja tertimpa lemari tersebut karena dia berusaha melepaskan jasad ibunya. Dan walaupun Muhyun tahu adik Sumi tertimpa lemari, dia membiarkannya begitu saja tanpa menolong dan memberitahu orang lain. Dengan begini, kematian adik Sumi murni kesalahan Muhyun ibu tirinya. Lalu di scene akhir kita diperlihatkan arwah Suyun yang menuntut balas kepada Muhyun. Dan film pun berakhir. Terima kasih kepada sobat semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad undur diri. Bye bye. 당신이랑 이렇게 마주보고 있는 것보다도 이해해?